Selamat datang di APA FM, podcastnya HMP Apalosa Universitas 11 Maret. Perkenalkan, nama saya Irfan Pranata, salah satu owner dari IVN Farm yang bertempat di Panggang, Kemalang, Klaten. Ya, IVN Farm ini berdiri di tahun 2020, tepatnya di setelah COVID. Nah, itu pertama check-in, dan IVN Farm ini didirikan oleh saya sendiri dan tentunya sama kakak saya, Nanang Jatmiko, dan kita bekerja sama membangun bisnis ini dari awalnya belum tahu tentang perunggasan, perayaman, sehingga setelah saya lulus kuliah memantapkan membangun usaha ini. Untuk integrasi di kandang ini, kami menerapkan beberapa teknologi dan juga manajemen yang tentunya menurut kami itu bisa meningkatkan performa ayam, yang tentunya performa itu sangat dibutuhkan di usaha broiler ini. Ya, untuk teknologi itu kami menggunakan sistem monitoring, yaitu berbasis IoT, yang dimana itu berfungsi sebagai pemantau suhu, kelembapan, dan juga kipas. Soalnya kan di kandang modern sekarang ini hidup ayam itu tergantung sama kelistrikan. Jadi semisal listrik mati atau kipas mati itu sangat riskan terhadap ayam. Jadi kita menerapkan teknologi itu untuk memantau, dan juga ketika kipas itu trouble, mati atau listrik mati, itu kita bisa tahu dan segera memperbaiki atau meresponnya. Terus untuk manajemen, itu kita di sini kan di daerah Kemalang itu kan udah dekat dengan Gunung Merapi, jadi secara suhu itu lumayan rendah, tentunya kelembapan juga pasti tinggi. Jadi salah satu tantangan terbesar peternak di kawasan ini itu kelembapan, dimana ayam waktu brooding, jadi umur 0 hari sampai sekitar 12 hari, itu ayam membutuhkan suhu yang lumayan tinggi. Jadi ketika membutuhkan suhu lumayan tinggi, kita harus menyiapkan namanya pemanas oleh heater. Jadi gimana caranya kita mengejar target suhu yang dimana awal brooding itu di kisaran suhu 35 sampai 36 derajat. Itu nanti melihat ayamnya, kondisi ayam. Nah, di sini kita harus mencari itu. Sedangkan biasanya di sini kalau musim hujan itu suhu di luar kandang itu bisa mencapai 19 derajat, 20 derajat. Nah, itu kita harus mengejar ke 36 derajat. Nah, itu yang salah satu tantangan yang menurut kami masih sangat solusinya masih kurang ditemukan di sini. Karena kita juga harus memikir cost operasional. Jadi di usaha ayam ini kan hasil akhir itu ditemukan dari penjualan, nanti dikurangi sama
operasional sama saprona. Jadi kalau cuma mikir ayam itu bisa hidup, bisa besar, tapi nggak menghitung secara detail operasional terus sama efisiensi pakan, itu menurut kami juga nanti hasilnya kurang bagus. Ya, untuk saat ini peluang cuan di bisnis broiler di tahun 2026 ini masih lumayan menjanjikan, tapi dengan catatan untuk saat ini harga di pasar dan juga kebutuhan di pasar itu masih naik turun. Jadi naik turunnya agak lumayan, dimana ketika harga saat ini turun ya sekitar harga per kilo itu 19.000 18.000, itu di peternak tentunya sangat pengaruh. Jadi untuk waktu panen itu pasti agak molor untuk sekarang. Terus tapi untuk masalah hasil itu bisa kita siasati dengan manajemen yang bagus. Nah, ketika ayam itu sehat, manajemen bagus, itu nanti hasil pasti menyesuaikan. Jadi kalau di sini kita menerapkan recording harian. Jadi mungkin rata-rata peternak seperti itu. Tapi di sini kita setiap hari itu ada sampel ayam per 10 ekor, nanti beberapa kali timbang, terus yaitu nanti kita hitung efisiensi pakannya itu sama ADG hariannya, ayam itu naik berapa gram, terus nanti seimbang nggak sama ayam, itu juga harus kita hitung. Jadi kalau itu semua kita perhatikan dari awal, untuk saat ini saya rasa di bisnis broiler ini masih sangat menjanjikan. Awal kami sadar bisnis broiler ini sangat menjanjikan di era modern ini, itu yang pertama itu masalah polusi. Kalau dulu mungkin sekitar 2015-an ke bawah, di daerah sini tentunya di dekat area kami itu kandang masih banyak yang sistem open, jadi belum menerapkan sistem closed house seperti saat ini. Jadi untuk polusi ke sekitarnya, terutama ke masyarakat sekitar, itu kalau dulu masih lumayan. Jadi bau, lalat, terus ya itulah, bau sama lalat itu tantangan terberat peternak dulu sih kayaknya. Jadi pada saat saya mau merintis ini, saya lihat awal itu di luar negeri, terus di Indonesia juga udah lumayan banyak itu yang menerapkan sistem closed house. Jadi masalah bau sama lalat itu bisa teratasi. Ya, kemudian saat itu saya lulus, saya sama kakak saya berunding. Jadi mau kerja atau mau bisnis. Kalau bisnis apa? Kebetulan di dekat rumah kami itu juga ada kandang, tapi masih open house. Jadi kita agak tertarik sama cuannya di broiler. Jadi kita sedikit demi sedikit cari tahu tentang broiler ini. Nah, kemudian terus menemui sistem closed house ini. Singkat cerita, kami langsung main ke kandang ada di daerah Gunung Kidul dulu.
Dan itu di sana kita mulai tertarik sama broiler ini karena dengan waktu yang singkat, mungkin sekitar 35-40 hari kita sudah panen. Terus dengan penghasilan yang menurut saya kalau di sini ya cukup lumayan. Nah, itu kita putuskan untuk membangun bisnis ini. Untuk harapan di IVN Farm ini sendiri, tentunya kami sangat ingin sekali memperbaiki manajemen dan juga upgrade teknologi. Ini peternak sekarang ayam itu terus berkembang, jadi bisnis ayam itu terus berkembang. Jadi kalau kita nggak mengikuti zaman, mungkin yang dulunya masih open house sekarang close house, mungkin besok ada lagi close house. Itu pun setahu saya sekarang udah sangat banyak sekali perubahan. Saat awal kami membangun usaha ini sampai sekitar 5 tahunan ini udah perkembangannya sangat pesat, dan tentunya itu yang bikin kami sangat ingin memperbaiki kualitas dan juga kuantitas farm kami. Awalnya IVN Farm ini berdiri di populasi sekitar 16.000. Jadi dengan panjang kandang 60 meter, lebar 9 meter. Saat itu tahun 2020 kami isi 1 lantai dulu. Jadi waktu pembangunan awal kita selesaikan dulu lantai atas, terus kita isi, itu muat sekitar 15 atau 16.000. Dan saat itu kami awal check-in itu pas momen COVID. Jadi saat itu mungkin tidak terlalu banyak kandang yang melakukan check-in. Terus singkat cerita kita isi ayam. Nah, saat panen itu kita menemui, kalau di kalangan peternak itu menemui momen yang tepat. Jadi saat check-in itu nggak banyak, nah, pasti pas waktu panen itu juga stok ayam sedikit. Jadi permintaan pasar itu mungkin agak banyak, tapi stoknya agak sedikit. Jadi harga di pasaran itu sangat tinggi saat itu. Nah, terus kebetulan dengan populasi 16.000 itu kami mendapatkan hasil yang lumayan tinggi selama kami beternak saat ini. Untuk saat ini pencapaian kami tentunya sedikit banyak di populasi. Saat ini kami berada di ukuran kandang 100 kali 9 dengan populasi sekitar 25.000, dan tentunya dengan sedikit, mungkin kalau saat ini sedikit teknologi yang kami terapkan. Jadi itu suatu pencapaian buat kami, tapi dengan pencapaian segitu kita masih mempunyai mimpi yang sangat banyak, angan-angan yang sangat banyak yang ingin kita capai lagi. Untuk ciri khas di bisnis kami ini, IVN Farm tentunya, itu kita menerapkan beberapa sistem teknologi yang tentunya bagi kami itu sangat membantu, dan itu sangat penting untuk kalangan peternak saat ini. Jadi beberapa macam, yaitu antara alarm blower, terus
alarm listrik mati, sama monitoring IoT. Nah itu saat ini mungkin itu minimal bagi peternak close house saat ini. Jadi kalau misal ada yang beternak broiler untuk saat ini yang tentunya sistem close house, itu minimal harus ada itu. Terus kemudian untuk manajemen di kami tentunya yang tantangan di sini sangat mungkin di kelembapan, di suhu rendah. Nah, itu tantangan kami yang jelas di sekam, terus pemanas. Nah itu untuk sistem kami manajemen itu kami sekam hampir tiap hari itu tabur. Jadi kita tidak memakai sistem bolak-balik, tapi awal itu cuma kita tabur agak tipis, tapi setelah itu tabur terus, nanti ditambah sama semprot sama mungkin dolomit. Harapan kami untuk perunggasan terutama di tahun 2026 ini, tentunya kami sangat mengharapkan turun tangan pemerintah. Jadi untuk memantau stabilitas stok ayam, dan pastinya itu juga harga pasti pengaruh, karena tanpa pengawasan dari pemerintah sangat banyak sekali mungkin ya oknum-oknum yang bikin apa ya, sekarang harga pasar itu naik turun secara drastis. Jadi dari harga yang awalnya 21.000, 22.000, terus tiba-tiba turun 1.000 tiap hari jadi 18.000. Lah itu bagi peternak saat ini sangat berpengaruh. Jadi peran pemerintah sangat kita harapkan. Jadi untuk anak-anak muda sekarang, tentunya fresh graduate yang mungkin saja untuk saat ini mencari pekerjaan di luar sana agak sulit, yang tentunya sangat banyak sekali lulusan saat ini. Mungkin di bisnis broiler ini bisa kalian coba, karena di broiler ini saat ini masih sangat menjanjikan, tentunya dengan catatan manajemen yang bagus, teknologi yang mengikuti zaman. Saya rasa di bisnis ini bisa masih sangat menjanjikan ke depannya, karena ayam itu salah satu sumber protein utama masyarakat Indonesia. Jadi sampai kapanpun ini saya rasa nggak mungkin bisa digantikan. Jadi di peternakan ini itu, di bisnis ini masih sangat menjanjikan. Ya, tentunya untuk HMP Apalosa, dari saya mungkin terus tetap berkarya, tetap belajar. Mungkin dari luaran perkuliahan itu masih sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kalian ambil. Jadi jangan cuma belajar di kampus, tapi belajarlah ke luar kampus.